Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview dari modul 6 yaitu rekursif di pembahasan pertama yaitu konsep. Jelaskan konsep fungsi rekursif, contoh permasalahan yang ada di fungsi rekursif dan apa saja yang ada dalam fungsi rekursif. Dari yang saya ketahui, fungsi rekursif adalah sebuah metode pengulangan yang bersifat non-iterasi. Jadi fungsi rekursif sebenarnya adalah sebuah fungsi biasa seperti pada umumnya. Cuman kita itu bisa memanggil fungsi itu di dalam fungsinya sendiri. Jadi kita panggil sebenarnya ini fungsi. Nah, di dalam fungsi kita memanggil fungsinya sendiri dengan perbedaan parameter aja sih itu. Yang dimana bisa menerima parameter dan bisa mengembangkan nilai dan sebagainya seperti itu. Kalau kayak permasalahannya itu bisa seperti kayak menghitung deret aritmatika bisa ya. Kalau terus buat menghitung faktorial juga bisa. Dan yang biasanya dipakai itu buat tower of Hanoi ya, yaitu di mana ikan kan saya bahas di soal 2 yaitu jelaskan permasalahan Tower of Hanoi. Nah, jadi di Tower of Hanoi itu adalah sebuah permainan matematis atau teka-teki di mana ini terdapat sebuah tower yang nantinya tower itu kita itu memindahkan lempengan yang ada di dalam tower itu ke tujuan. Ya, sebenarnya ada 3 ini, dari source, terus destination dan auxiliary. Nah, ini gimana cara kita memindahkan ke tower tujuan, cuma syaratnya itu 1 kali, cuma 1 yang bisa dipindahkan dan nilai terkecil harus di atas seperti itu. Jadi seperti itu. Dan di sini suruh bikin ya kita beri contoh juga eksekusi dari fungsi yang telah dibuat. Jadi sebenarnya ini saya memakai fungsi yang ada di modul yaitu Tower of Hanoi. Di sini saya cuma menambahkan sedikit tambahan yaitu berupa fungsi display, sorter dan juga checker. Apa maksud dari display ini? Jadi display ini nantinya dia akan menampilkan di mana gambaran setelah ini pemindahan ini ke sini seperti itu. Kalau sorter ini lebih spesifiknya itu yaitu memindahkan lempengannya aja sih. Ini misal di list A itu ada lempengan 2, maka 2 aja yang dipindah dan akan ditaruh di destinasi tujuannya. Ya, baik itu bisa auxiliary ataupun destination seperti itu. Kalau yang di checker ini sebagai logika. Jadi checker di sini logika fungsi sorter yang mana akan dipakai. Misal seperti itu, sesuai dengan yang ada di dalam ini seperti ini. Nah, dan hasilnya tuh seperti ini, bisa kalian seperti ini ya. Nah, di ini benar. Ini kita scroll dari atas ya, ini awal. Nah, awal kan terdapat 4 lempengan dari tower A akan dipindah ke C dengan menggunakan batuan B. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ini tower A2 ada dapat seperti ini, dan tower B itu kosong, dan C juga kosong. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah memindahkan lempengan 1 dari tower A ke B. Jadi dari awalnya di sini, 1 ini dipindahkan ke B. Jadi seperti ini yang terjadinya. Nah, setelah itu lempengan 2 ini dipindah ke C. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi 2 ini pindah ke C, terus yang kedua itu B itu pindah di sini jika B ada. Nah, B kan ada, maka B ini pindahkan ke C. Nah, seperti ini. Dan seterusnya gitu. Oke. Di mana risetnya nanti seperti ini. Di mana semua lempengan yang ada di tower A itu berpindah di dalam tower C. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Jadi saya menambahkan suatu fungsi yaitu untuk mendisplaykan suatu gimana gambarannya dari pemindahan fungsi tower A-nya sendiri dengan tadi checker itu sebagai logikanya, sebagai kinerjanya, dengan sorter itu sebagai main fungsi fungsi kayak bukan fungsi utama juga sih, penambahan yaitu ternyata ini pindah ke sini gitu. Dan display ini untuk visualisasinya aja seperti itu. Oke. Terima kasih, itu aja sekian dari saya.